Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Horiska dan Pak Nyoman. Selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu, luar Alhamdulillah Bu, biasa. luar Ya, biasa. alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya. Nggih. Nah, Gitu. untuk hari ini yang berperan sebagai coach itu adalah Bu Horiska, yang menjadi coach itu Pak Nyoman, dan yang sebagai observer adalah saya sendiri, Bu Susi. Kemudian sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan indikator yang ingin saya observasi hari ini. Sesuai dengan rubrik yang ingin saya observasi adalah terlihatnya alur tirta dari hasil praktik coaching kita nanti. Ibu Horiska hari ini berperan sebagai coach ya Bu ya? Nggih, betul Ibu. Nah, kompetensi coaching apa Bu yang ingin dikembangkan hari ini? Pada hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi coachingnya yaitu mendengar aktif Bu. Dari ketiga kompetensi yaitu mindfulness, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Baiklah, dari tiga kompetensi tersebut, Bu Horiska secara spesifik yang ingin diobservasi adalah menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya. Betul, Bu. Ya baiklah, semoga praktik coaching nanti berjalan lancar. Silakan dimulai, Horiska, Pak Nyoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nyoman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Devi. Nggih, selamat pagi Bapak Nyoman. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Devi sehat. Alhamdulillah sehat juga Bapak. Iya. Pada pertemuan kali ini Bapak Nyoman kiranya ingin ngobrol-ngobrol dengan saya tentang apa nggih Pak? Iya Bu, begini saya pengen cerita dengan Bu Devi terkait hasil PTS matematika anak-anak Bu. Ini kok nilainya kok rata-rata 40% ya Bu. Bisa diulangi lagi Pak, ini tadi jaringannya kebetulan agak macet. Oh iya. Iya Bu, hari ini saya pengen ngobrol masalah hasil PTS-nya anak-anak Bu. Ini kok banyak yang turun ya Bu ya. Terutama yang matematika Bu. Oh, jadi pada pertemuan kita hari ini Pak Nyoman ingin membahas tentang nilai PTS anak-anak nggih, terutama di bidang matematika tersebut nggih. Iya, saya pengen tentang PTS matematika anak-anak kok nilainya turun semua Bu ya. Itu loh Bu. Nah, saya bingungnya itu. dari permasalahan Bapak, kira-kira yang ingin Bapak capai nanti yang seperti apa nggih? Tujuannya? Ya, saya pinginnya tahu Bu, faktor penyebabnya Bu ya, agar bisa saya perbaiki, agar nanti penilaian akhir semesternya itu mengalami kenaikan begitu loh Bu, anak-anak untuk matematikanya. Oh, begitu. Iya. Jenengan ingin mengalami kenaikan untuk penilaian matematika anak-anak nggih. Oke. Nah, yang kira-kira Bapak pikirkan untuk menjadi solusi dari permasalahan Bapak apa ya kira-kira? Kalau yang saya pikirkan sekarang itu Bu, gimana caranya saya kalau menjelaskan mungkin Bu, dengan model yang mudah dimengerti anak-anak Bu ya. Mungkin kesulitan anak-anak saat saya terangkan atau bagaimana itu Bu yang ingin saya lakukan Bu. Mencari metode atau model yang membuat anak-anak mudah lah belajar matematikanya. Oh,
Berarti selama ini pembelajaran Pak Nyoman belum menerapkan model yang menarik anak-anak tadi ya? Iya Bu, yang saya terapkan itu untuk matematika ini biasanya ya model cara berkelompok begitu Bu. Kadang juga ada permainan tapi melihat materinya juga saya Bu. Kalau saya memungkinkan memakai model cara berkelompok, ya saya cukup lakukan itu Bu. Nggih, nggih. Kira-kira Pak, selain model cara berkelompok, kemudian jenengan tadi kan sudah memikirkan cara lain seperti menerapkan model yang menarik anak-anak tadi, nggih. Ada nggak Oke. kiranya alternatif lain yang Bapak pikirkan? Ada Bu, saya coba mungkin bertanya pada guru yang lebih berpengalaman dari saya Bu ya. Nggih. Saya juga tak mencari referensi lain, mungkin sebagai tambahan apa? Tambahan pengetahuan agar saya bisa menerapkan metode atau model yang lain Bu, yang memang efektif. Itu langkah yang mungkin rencana saya yang kedua itu Bu. Dan yang ketiga nanti ada lagi Bu. Oke. Ketika nanti saya tak ikut semacam apa pelatihan atau melihat YouTube dan sebagainya Bu, buat nambah-nambah referensi juga. Waduh, Itu Bu. sudah menarik ya Pak. Dari permasalahan Bapak yang tadi, nilai anak-anak yang Ya, berkurang, jenengan sudah mulai mengobservasi diri jenengan sendiri di sudut iya Bu. mananya nggih. Kemudian Bapak, kira-kira dari skala 1 sampai 10 Pak ya, posisi Bapak Ya, dalam mencapai tujuan tersebut itu berada di posisi mana nggih? saya rasa masih di posisi 5 Bu, posisi tengah-tengah sepertinya Bu. Kalau Pak Nyoman sudah mulai menerapkan apa namanya alternatif-alternatif tersebut, harapan Ya. Bapak itu mencapai posisi berapa Pak? Ya untuk target saya ya naik 2 tingkat lah Bu di posisi 7 atau alhamdulillah kalau bisa di posisi 8. Ya kalau lihat hasilnya anak-anak masih di bawah itu kadang ya itu loh Bu bingung kadang apa saya tak mencoba untuk lebih berusaha lagi Bu. Tadi untuk mencapai nilai 8 atau 7 lah Bu sementara ini. Hambatan atau gangguan apa Pak kira-kira yang menghalangi Pak Nyoman melaksanakan alternatif tersebut? Kendala yang Ya, Bapak alami? iya yang pertama itu loh Bu, kan soalnya kan dari Corwet, Ya. sedangkan yang dibuat soalnya itu kemarin itu terlalu hot Bu soalnya. Jadi saya sendiri juga ya dikatakan terhambat karena ini juga iya, karena dipukul rata Bu, soalnya yang belum intinya belum kami ajarkan ke anak-anak. Terus yang kedua hambatannya itu dalam waktu Bu. Kemarin PTS-nya kan awal Maret Bu, sedangkan materinya juga ya agak ngebut sedikit Bu, sehingga kurang maksimal itu hambatannya Bu. Dua Bu Nah, tadi. nggih, dari dua hambatan tersebut, yang pertama soalnya terlalu hot untuk menurut jenengan dan Ya, waktunya tadi jenengan harus mengejar waktu nggih menuju ke PTS iya, tadi. Ketika jenengan menemukan permasalahan yang seperti itu di kemudian hari, berarti yang harus jenengan lakukan sebelumnya apa, Pak? ya yang saya lakukan ya berarti saya harus mempersiapkan diri dan anak-anak juga Bu. Segala kemungkinan yang terjadi seperti tadi ya memang harus harus segera teratasi Bu. Kita ambil yang kemungkinan terburuk saja, misal ini terulang di tahun depan, berarti saya tak lebih intens ke anak-anak,
agar tidak ada yang tertinggal, Bu. Dan banyak berlatih soal-soal HOTS, Bu. Lah kemarin lho Bu, matematika lah masalah volume. Lah kok iso volume 3 bangun ruang ditumpuk jadi satu sih, Bu. Nggih anak-anak kan nggih. Masih belum sampai situ. Berarti Itu, Bu. kesimpulan jenengan dari permasalahan yang jenengan hadapi tadi, Ya, permasalahan yang dihadapi anak-anak di bagian mananya Pak itu? yaitu Bu di kesiapan diri anak-anak memahami bentuk soal atau soal yang berbentuk HOTS tadi, Bu. Itu hambatan yang mungkin saya rasakan anak-anak, Bu. Anak-anak masih belum siap sampai di situ. Karena saya tadi kurang apa ya, Bu ya? Ya kurang mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tadi, Bu. Itu, Bu. Saya rasa itu. Ya, sudah menarik sekali ya Pak. Jenengan sudah memikirkan sampai sebegitu panjangnya tentang tujuan Berkat jenengan Devi. meningkatkan nilai anak-anak tadi. Nah, Ya. kira-kira Pak, jangka waktunya Pak Nyoman untuk mengatasi masalah tersebut butuh waktu berapa lama Pak? Dari hari ini jenengan mungkin sudah berpikir tentang permasalahan jenengan tadi. Ya, Bu. Untuk jangka waktunya kalau bisa ya sebelum semester ini, Bu. Jadi sebelum penilaian akhir tahun ini ya saya harus bisa menyajikan semacam pembelajaran yang membuat anak-anak nyaman, senang dan siap, Bu, menghadapi tipe-tipe soal yang seperti tadi, begitu, Bu. Nah, dari sudah jangka waktu, kemudian alternatif yang sudah jenengan pikirkan tadi, kira-kira jenengan menilai ukuran dari keberhasilan upaya jenengan dari mananya, Pak? Kalau saya melihat ukuran keberhasilannya, yang pertama dari prosesnya nanti, Bu. Ketika pembelajaran matematika di kelas itu, anak-anak bagaimana refleksinya, tanggapannya. Terus yang kedua terutama dari hasilnya, Bu. Saya ingin tahu hasilnya. Ketika proses sudah saya buat sedemikian rupa, terus hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya masih di bawah KKM, berarti ada yang memang perlu saya perbaiki lagi, Bu. Terutama mungkin dari persiapan-persiapan saya yang perlu di lebih matangkan lagi, Bu. Nah, Itu kedua tadi. super sekali Pak, jenengan sudah Ya, menemukan terima ukuran kasih, Bu. keberhasilan, kemudian bahkan jenengan sudah mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi di namanya Oke. permasalahan jenengan tadi. Nah, dari hal tersebut Pak, bagaimana jenengan berkomitmen dengan apa yang akan jenengan lakukan nanti? Ya, untuk komitmen saya, Bu, yang pertama bahwa ya pembelajaran ini saya lakukan untuk anak-anak, untuk anak-anak bisa mendapatkan hasil yang baik, Bu, sesuai kemampuan mereka. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau memang saya sudah berusaha dan hasilnya mungkin belum sesuai harapan menurut saya mungkin, Bu, ya saya kembali ke komitmen tadi, Bu, bahwa ini ya untuk anak-anak dan juga anak-anak sesuai dengan kodratnya, Bu, ya istilahnya, Bu, ya. Betul. Itu. Ya situ saja, Bu, komitmen saya. Dalam menjaga komitmen, kemudian menjalankan alternatif untuk menangani masalah jenengan serta waktu yang harus jenengan butuhkan. Kira-kira siapa Pak yang berperan penting dalam hal ini? Jenengan butuh dukungan Yang siapa? Gitu.
iya dukungan tentunya dari kepala sekolah, juga rekan guru serta wali muridnya, Bu. Kalau saya berusaha sedemikian rupa tanpa didukung beliau-beliau, ya tidak optimal nanti. Misalnya saya sudah berusaha di sekolah, di rumah nggih tidak diperhatikan belajarnya, ya nanti belum optimal, Bu. Begitu, Bu. Tiga pihak itu. Sedangkan yang jenengan jadikan prioritas yang paling penting, berperan penting sinten, Pak? Yang berperan penting pasti kepala sekolah, Bu. Jadi untuk saya menyiapkan sedemikian rupa, saya juga bertanya atau mendiskusikan dengan beliau, apakah cara ini cocok gak, Bu, untuk anak-anak gitu, Bu. Saya diskusi yang pertama itu dulu, Bu. Berarti jenengan mengkolaborasikan apa yang akan jenengan lakukan nanti. Yang pertama dengan kepala sekolah jenengan, Iya, kemudian Bu. kalau seandainya kemungkinan terburuk jenengan tidak mendapat dukungan dari kepala sekolah, apakah jenengan akan menghentikan langkah tersebut? Kalau tidak mendapat dukungan, saya tidak berhenti, Bu. Di situ saya tak nyoba cari tahu kenapa sih kok tidak didukung, gitu, Bu. Saya akan merefleksikan, oh mungkin rancangan saya yang terlalu wow misalnya, tapi penerapannya juga tidak memungkinkan, bisa jadi seperti itu. Saya akan revisi lagi, Bu, sesuai ya insya Allah mendukung, Bu, kalau kepala sekolah saya. Enak, Bu, orangnya. Luar biasa, Pak. Jenengan ternyata sudah memiliki gambaran-gambaran dari permasalahan jenengan tadi. Nah, Bapak, untuk sesi percakapan kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini, kira-kira apa saja yang sudah Bapak Nyoman dapatkan dan yang menjadi gambaran yang sudah jenengan pikirkan tadi? Ya, yang sudah saya dapatkan hari ini, saya tahu, Bu, apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu untuk mempersiapkan anak-anak. Kemudian tadi pihak siapa yang saya prioritaskan terlebih dahulu dalam penyusunan pembelajaran saya nanti. Terus hambatan yang mungkin terjadi itu juga harus bisa saya pikirkan, Bu, masalah tadi waktu, masalah tadi materinya itu juga saya harus menyiapkan diri, Bu, dan pembelajaran saya nanti. Luar biasa sekali Pak Nyoman persiapan jenengan. Nah, untuk tindak lanjut sesi ngobrol kita hari ini, coaching kita hari ini, kira-kira saya akan bertemu dengan Bapak Nyoman dengan hal kabar yang seperti apa, Pak? Iya, di pertemuan coaching selanjutnya, Bu, ya saya pengen cerita perkembangan persiapan dan pelaksanaan yang saya lakukan, Bu. Apakah nanti ada hasilnya atau ada hambatan-hambatan yang lain di luar yang saya sampaikan tadi. Nanti saya tak ngobrol-ngobrol kembali dengan Bu Devi ya. Begitu, Bu. Luar biasa. Sama-sama, terima kasih, Bu. Bapak Nyoman. Berarti saya tunggu Sama-sama, Bu Devi. pertemuan berikutnya dan kabar baik dari jenengan, dari perkembangan permasalahan jenengan tentang upaya Pak Nyoman meningkatkan nilai matematika dari siswa Pak Nyoman. Iya, siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu ya. Sami. Bagaimana perasaan Pak Nyoman hari ini? Ya, lega, Bu. Kayak habis berbuka puasa minum es degan itu, waduh. Pak Nyoman hari ini sekarang ya puasa, Bu, kan? Alhamdulillah. Iya. Saya kira sudah buka barusan. Oh. Bahaya, Bu, sudah buka, baru start ini, Bu. Tapi ya itu, Bu,
plong rasanya Bu. Saya ada gambaran seperti tadi Bu akhirnya. Nggih, alhamdulillah nggih Pak Nyoman nggih. Terima Nggih kasih Bu. atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu dan hasil dari perkembangan permasalahan Pak Nyoman hari ini. Nggih. Iya Bu, siap Bu. Terima kasih Sama-sama Pak Bu. Nyoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Monggo Bu. kasih Bu Horiska dan Pak Nyoman telah melaksanakan praktik coaching dengan baik hari ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, namun terlebih dahulu saya akan menyampaikan terlebih dahulu hasil observasi yang telah saya amati tadi. Nah, dari hasil observasi yang sudah berjalan tadi, sudah nampak alur tirtanya, jadi ada tujuannya, terus identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Hal ini terlihat dari bagaimana Pak Nyoman dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Itu ya. Kemudian pertanyaan saya dari praktik coaching tadi, indikator apa yang sudah tercapai Bu Horiska? Sama seperti kompetensi yang ingin saya capai dari awal, saya di sini lebih cenderung mendengar aktif Bu. Oh ya, jadi menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya. Ya, kemudian untuk praktik selanjutnya, indikator apa yang ingin Ibu Horiska kembangkan? Untuk pertemuan selanjutnya saya berharap bisa mengembangkan kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot agar kompetensi yang saya miliki lebih lengkap lagi. Begitu Bu. Ya, bagus sekali Bu Devi. Mungkin cukup untuk kegiatan praktik coaching hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Sisi, Pak Nyoman. Ya, Terima kasih.